Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri, Imam Mawardi, dan teman saya Muhammad Lutfil Hakim, untuk memimpin jalanan diskusi dan memaparkan materi yang telah kami susun, yaitu mengenai ideologi kekerasan dan agama. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya secara normatif memang teks-teks agama itu bersifat ambivalen, yang artinya memiliki dua wajah gitu. Nah, yang pertama, di agama ini bisa menebar kedamaian karena pesan-pesan suci perdamaiannya yang ada dalam kitab suci, entah itu Al-Quran maupun Alkitab. Nah, namun di sisi lain, teks suci ini juga bisa rentan memicu konflik dan kekerasan karena pesan-pesan tekstualitasnya yang dimaknai secara tekstual. Nah, hal ini dalam konteks Islam beberapa sering kita temui, yakni dengan kata-kata jihad. Kata-kata jihad dalam Islam ini dimaknai sebagai gerakan yang berafiliasi pada kekerasan dan memperjuangkan agama Allah, yang mana notabene lebih sering jalan kekerasan. Nah, kemudian kata-kata jihad ini menjadi ideologi perang, sehingga syarat akan kekerasan dalam Islam itu sangat tampak. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai ideologi kekerasan dan agama. Nah, mari kita pahami dulu mengenai apa pengertian ideologi kekerasan. Nah, ideologi kekerasan merupakan argumen yang muncul dalam pandangan dunia atau paradigma sosial yang digunakan oleh sekelompok orang untuk menjustifikasi tindakan mereka. Nah, jadi ideologi kekerasan ini itu mengambil teks-teks yang ada dalam wacana-wacana keagamaan, kemudian mengangkatnya atau mengambilnya untuk sebagai labeling untuk menghalalkan atau mungkin untuk melegitimasi gerakan-gerakan radikal yang sebenarnya tidak itu maksud dalam teks agama tersebut. Jadi seakan teks-teks agama yang bernuansa perang itu digunakan sebagai kambing hitam untuk melancarkan gerakan-gerakan radikal yang sebelumnya tanpa didasari oleh agama itu memang dia memiliki keinginan untuk melakukan itu. Nah, namun di sisi lain, selain faktor teks-teks tersebut, sebenarnya ideologi kekerasan ini itu memiliki faktor lain, entah itu dalam segi politik, ekonomi maupun lini-lini lain dalam gerakan kekerasan ini. Nah, dengan demikian, ketika kelompok gerakan kekerasan ini menghubungkan perilakunya dengan pandangan hidup, pandangan agama atau paradigma sosial yang ditegakkan sebagai sebuah ideologi, maka ekspresi tindakan kekerasan yang dilakukannya lebih memungkinkan untuk bisa dipahami pihak lain. Nah, apabila paradigma sosial atau pandangan agama ini difungsikan sebagai ideologi, maka ia akan memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama, ideologi diformulasi dan ditaati oleh penganutnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, ideologi ini digunakan oleh proponennya untuk mencapai tujuan politik mereka. Nah, jadi di sini bisa kita pahami bahwasanya ideologi kekerasan ini tidak murni karena teks-teks agama, tapi ada unsur-unsur lain yang mendasari tindakan tersebut. Nah, dalam konteks ini, penggunaan ideologi dilakukan sebagai pendorong dan penguat kekerasan, sebagai privilege dan tindakan mereka, atau dengan kata lain, ideologi merupakan senjata politik atau penguat dari gerakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku teror atau pelaku kejahatan lain. Nah, kemudian karakteristik ideologi ini mengandaikan kecenderungan intoleran terhadap cara-cara berpikir atau epistemologi berpikir yang lain. Oleh karena itu,
ketika mengekspresikan idenya pada objek yang mereka sebut sebagai musuh. Hal itu karena mereka memiliki parameter atau ukuran tersendiri ketika mendefinisikan seorang atau pihak lain sebagai musuh mereka. Nah, bagi mereka musuh itu adalah semua orang selain dirinya yang tidak memiliki kesamaan visi dan ideologi atau pemikiran. Nah, jadi karakteristik ideologi ini memiliki kecenderungan yang fanatik terhadap apa yang ada dalam dirinya, sehingga menafikan pemikiran-pemikiran dan dan argumen orang lain yang tidak sama atau tidak sejalan dengan mereka, atau mungkin sejalan tapi tidak sekelompok dengan mereka, itu mereka anggap musuh. Dan karena dalih teks kekerasan dalam agama itu, mereka menghalalkan segala cara untuk mengajak mereka yang tidak sejalan dengan mereka agar sejalan, baik itu dengan cara kekerasan atau dengan cara-cara yang lain, yang dimana karakteristik ideologi ini, kekerasan ini, itu menghalalkan segala cara untuk bagaimana orang-orang yang dianggap mereka musuh itu mau ikut dan sejalan dengan mereka. Nah, apabila hal ini kita kontekskan dalam konteks agama Islam atau ideologi jihad, maka yang dipahami di sini adalah jihad sebagai legitimasi kekerasan. Karena jihad itu diyakini sebagai berperang melawan kaum kafir, yang di sini kaum kafir ini mereka anggap sebagai musuh yang memerangi Islam dan membunuh kaum muslimin. Yang mana kaum kafir ini bagi mereka tentunya mereka halalkan darahnya untuk dibunuh. Nah, dalam konteks ini sesungguhnya sebutan kafir dan munafik bagi Zionis atau Yahudi dan Salibis atau ono Kristen kurang pada tempatnya, namun ideologi tersebut telah mengkristal sebagai ideologi jihad bagi pelaku kekerasan. Hal ini banyak dikemukakan oleh para ideolog agama, seperti yang dikatakan oleh Al-Maududi yang menyerukan angkat senjata atau menyeru untuk mengangkat senjata. Nah, bagi Al-Maududi ini, jihad adalah perjuangan revolusioner untuk merebut kekuasaan demi kebaikan seluruh umat manusia. Nah, hal serupa juga dilakukan oleh perjuangan Islam di Iran untuk melawan rezim Syah yang dipimpin oleh Imam Khomeini yang terilhami oleh ajaran Mullah Sadra. Bagi Sadra, mistisme dan politik tidak dapat dipisahkan, dan karenanya reformasi sosial tidak mungkin tercapai tanpa dibarengi reformasi spiritual, yang hal ini dilakukan dengan jihad. Nah, disinilah jihad itu disalahartikan sebagai mencapai atau membela agama Allah itu dengan cara kekerasan tanpa melihat kontekstualitas teks yang ada dalam kitab suci tersebut. Nah, mari kita lihat Marx dalam mengartikan ideologi kekerasan. Menurut Marxisme, sesungguhnya konsep ideologi tidak pernah dipisahkan dari kritik dominasi, bahkan dengan ideologi yang dibangun suatu kelompok masyarakat atau kelompok sosial keagamaan tertentu bisa melakukan kritik dan memberikan reaksi terhadap fenomena ketidakadilan berbasis kelas. Ketidakadilan tersebut bisa pada tataran ekonomi maupun politik. Karena itu, ideologi dapat dinyatakan sebagai wajah kesadaran kelas yang diorientasikan pada tindakan politik. Nah, jadi di sini Marx menjelaskan bahwasanya tindakan sosial keagamaan yang dilakukan oleh kelompok beragama itu tidak murni untuk merealisasikan atau mengimplementasikan wacana-wacana dalam risalah keagamaan mereka. Namun di sisi lain, karena dalam pengaruh sosial
keagamaan tersebut itu memiliki afiliasi untuk membangun tatanan sosial juga politik yang yang ingin mereka realisasikan untuk menunjang kehidupan juga untuk membangun atau menciptakan identitas keagamaan mereka, yang apabila identitas keagamaan mereka bagus, maka juga akan berpengaruh pada keberlangsungan beribadah mereka. Itu menurut Marx. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dalam PPT tersebut. Di dalam PPT tersebut ada kekerasan dalam agama. Nah, ekspresi kekerasan dalam agama. Beberapa ekspresi kekerasan agama sesungguhnya bukanlah fenomena tunggal yang tidak terkait dengan apapun atau hanya bisa dijelaskan lewat fenomena tersebut. Ia terkait dengan sejumlah persoalan yang membantu memahami dan memperjelas persoalan kekerasan agama. Oleh karena itu, menilai satu ekspresi kekerasan sebagai keangmuran adalah penilaian yang terburu-buru. Lalu, kelompok penilaian mengukurnya dari sisi kemanusiaan, namun kelompok pelaku menilainya sebagai tugas keagamaan. Nah, ia sesungguhnya merupakan akumulasi dari berbagai fenomena yang kemudian melahirkan ekspresi tertentu. Misalnya bombing, teror, bunuh diri, dan kerusuhan, dan lain-lain. Karena itu kekerasan agama bisa dijelaskan secara prosedurnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya. Ada beberapa kelompok kekerasan. Yang pertama, kekerasan bukan merupakan fenomena monolitik dan mandiri. Dan saya jelaskan ya, ekspresi dan perilaku kekerasan bisa jadi terkait dengan faktor-faktor internal maupun eksternal manusia. Namun juga bisa karena internal dan eksternal agama. Secara internal, kemanusiaan meminta teori Fromm atau bahwa sesungguhnya kekerasan merupakan bentuk penyaluran naluri destruktif yang ada dalam diri manusia. Jika kecenderungan manusia untuk tumbuh dihalangi, energi yang terhalang itu mengalami proses perubahan dan menjadi energi yang jahat dan merusak. Kelompok kekerasan yang kedua, kekerasan muncul sebagai fenomena sosiopolitik. Perilaku kekerasan merupakan respon terhadap kegagalan atau tatanan sosiopolitik yang ada. Kelompok pelaku kekerasan berupa agar ideologi mereka menjadi satu-satunya alternatif yang dapat menggantikan tatanan yang ada. Harapannya adalah dapat mengentaskan manusia dari modernitas yang membuatnya tercerabut dari nilai-nilai agama. Nah, lalu amarah yang diekspresikan dengan kekerasan adalah reaksi terhadap kondisi-kondisi sosial tertentu yang diketahui dapat diubah menjadi lebih baik, namun tidak dilakukan perubahan untuk itu. Oleh karena itu muncullah ideologi dunia ketiga. Kekerasan agama. Yang ketiga, kekerasan terjadi karena kondisi internal
penganut agama. Secara internal agama, fenomena kekerasan agama bisa jadi karena merupakan respon terhadap penyimpangan ajaran agama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, karena itu, dalam perspektif kelompok tertentu, jalan kekerasan harus dilakukan dalam rangka melakukan pemurnian kembali agama yang telah terasuki penyakit tahayul, bid'ah, dan khurafa. Slide yang terakhir, dalam kekerasan agama, kekerasan memerlukan soliditas dan militansi kelompok. Soliditas dan militansi gerakan kekerasan sangat tinggi. Dukungan keyakinan agama yang telah menjadi ideologi menjadi kelompok ini sering melahirkan kekerasan terhadap kelompok lain yang diklaim salah karena perbedaan ideologi. Praktek kekerasan mengikat manusia bersama berbagai sebuah keseluruhan karena setiap individu membentuk sebuah jalinan kekerasan dalam rantai besar, sebuah bagian dari organisme besar yang telah menyeruakan ke permukaan. Sekian dari kelompok saya. Bila ada salah tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bila ada pertanyaan, sanggahan maupun tanggapan terhadap materi ideologi kekerasan dalam agama, saya persilakan. Dan di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh Mas Mawardi dan saya sendiri Muhammad Bilhakim. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.